Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Teori Calvinis, sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan tidak bisa hilang, memang terkesan sulit diterima karena mereka, orang-orang yang menolaknya, menganggap teori tersebut menghilangkan perbuatan baik dalam kehidupan orang percaya. Atau dengan kata lain, buat dosa saja, toh untuk selamat hanya percaya saja. Tapi ini jelas tuduhan yang salah. Karena teori ini tidak menghilangkan perbuatan baik dalam kehidupan orang percaya, tapi justru menempatkan perbuatan baik sebagai bukti dari orang percaya atau orang yang sudah selamat. Jadi, perbuatan baik itu ditempatkan setelah selamat, bukan sebelum selamat, sehingga ini akhirnya jadi syarat. Pada video kali ini, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang percaya bahwa keselamatannya bisa hilang berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Apa saja ayatnya? Ikuti video ini sampai selesai. Komentar pertama, keselamatan bisa hilang kalau murtad. Itu pasti, meskipun Tuhan tidak berkenan atas murtad. Lalu dasar ayatnya Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Memang ayat ini terkesan bahwa ada orang benar yang bisa mengundurkan diri atau murtad, hingga akhirnya keselamatannya hilang. Tapi saudara, berulang kali saya jelaskan dalam berbagai video di channel ini bahwa permasalahan yang paling mendasar terhadap tafsir untuk ayat-ayat tertentu yang dijadikan dasar kebenaran dari sebuah ajaran yang salah adalah karena tidak memperhatikan konteks dari mana ayat itu diambil, atau dengan kata lain, asal comot ayat. Sekarang mari kita perhatikan konteksnya atau ayat selanjutnya, yakni ayat 39. Yang secara jelas membantah ajaran keselamatan bisa hilang berdasarkan tafsir untuk ayat 38 tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita hanya berhenti di ayat 38, maka kesimpulan orang percaya bisa mengundurkan diri dan binasa atau keselamatan hilang, itu benar. Tapi jika kita melanjutkan pada ayat berikut, maka kita bisa melihat bahwa tidak mungkin orang percaya itu mengundurkan diri. Terjemahan lain mengatakan demikian, saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang meninggalkan Tuhan lalu dibinasakan, tetapi kita adalah orang yang percaya penuh kepadanya dan diselamatkan. Kita ini bukanlah umat yang mundur dan sesat. Sebaliknya, kita adalah umat yang percaya kepada Allah dan yang diselamatkan. Jadi jelas bahwa apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan karena mengundurkan diri seperti ayat 38 tadi? Tidak. Karena ayat 39 menutup kemungkinan bahwa orang percaya bisa kehilangan keselamatannya karena mengundurkan diri. Komentar kedua, Bro Johannes, bagaimana dengan ayat ini? Ada tertulis, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, jika ada tertulis kata tidak akan, bukankah bisa berarti ada kata akan? Tolong pencerahannya. Terima kasih. Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa menang, maka namanya tidak akan dihapus. Kalau begitu, barang siapa kalah, maka namanya akan dihapus. Selanjutnya, jika nama yang tidak dihapus artinya selamat, maka nama yang dihapus artinya tidak selamat, atau pernah selamat lalu keselamatannya hilang. Nah, kira-kira begitulah kesimpulan dari ayat ini. Tapi, tepatkah kesimpulan demikian? Tidak. Ikuti penjelasan saya. Benar bahwa nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan pasti tidak selamat. Demikian juga sebaliknya, bahwa nama yang tertulis dalam kitab kehidupan pasti selamat.
Mereka yang percaya Yesus namanya pasti tercatat dalam kitab kehidupan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat yang ketiga. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 15. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah nama seseorang itu ditulis dalam kitab kehidupan saat dia percaya Yesus? Tidak, saudara. Perhatikan ayat berikut. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, semua orang yang berdiam di atas bumi akan menyembah binatang itu. Merekalah yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia diciptakan. Anak domba itulah yang telah dibunuh. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Sekarang kita lihat dalam terjemahan lain. Terjemahan lain mengatakan demikian, nama mereka tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan. Jadi saudara, dari kedua ayat tadi kita mendapat informasi bahwa mereka yang pada akhirnya namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu karena memang dari mulanya atau sebelum dunia dijadikan, nama mereka tidak pernah ditulis. Jika demikian, maka saat menulis atau tidak menulis nama dalam kitab kehidupan itu pasti terjadi sebelum dunia dijadikan. Nah, jika nama ditulis dari sebelum dunia dijadikan yang artinya selamat, dan nama tidak tertulis dari sebelum dunia dijadikan artinya tidak selamat, atau dengan kata lain, ditulis atau tidak itu telah ditentukan dari awal, maka ini artinya selamat atau tidak selamat juga ditentukan dari awal atau sebelum dunia dijadikan. Penentuan ini disebut predestinasi. Di lain kesempatan, saya akan membahas lebih dalam mengenai topik ini. Sekarang saudara-saudara, jika keselamatan Anda bisa hilang karena murtad, maka ini artinya nama Anda pernah ditulis lalu dihapus. Padahal saudara, orang yang sudah selamat karena beriman sungguh-sungguh yang artinya Kristen sejati, tidak mungkin murtad seperti kata ayat ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi
supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertama Yohanes 2 ayat 18-19. Saudara perhatikan bahwa ada dua jenis antikristus pada ayat 18. Yang pertama adalah antikristus yang akan datang, dan yang kedua adalah banyak antikristus yang telah bangkit. Banyak antikristus yang telah bangkit ini maksudnya adalah mereka yang telah menjadi penentang ajaran Kristus atau murtad saat itu. Nah saudara-saudara, apakah mereka yang menjadi penentang ajaran Kristus saat itu dulunya orang percaya? Ayat 19 menjelaskan buat kita bahwa mereka memang berasal dari kumpulan orang percaya, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk orang percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk orang percaya, bukan hanya ada dalam kumpulan orang percaya, maka mereka pada akhirnya pasti tidak akan meninggalkan Yesus dan menentang Kristus atau berkhianat atau murtad. Maka ini artinya mereka memang dari mulanya bukanlah orang percaya, makanya murtad. Sekarang lihat ayat ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yohanes pasal 8 ayat 31. Jadi, untuk membuktikan bahwa seorang itu benar-benar murid Tuhan, maka dia harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Ini artinya, jika seorang bisa murtad, berarti dia tidak tinggal dalam firman-Nya. Dan ini membuktikan bahwa mereka yang murtad bukan benar-benar murid. Dan kalau bukan benar-benar murid, maka pasti mereka tidak pernah selamat. Jika mereka yang murtad itu sebenarnya tidak pernah selamat, maka bagaimana mungkin mereka kehilangan keselamatan karena murtad? Jika nama mereka tidak pernah ditulis dalam kitab kehidupan, lalu bagaimana mungkin nama mereka dihapus? Jadi, tidak mungkin ada penghapusan nama dalam kitab kehidupan. Kalau begitu, bagaimana kita menafsirkan Wahyu 3 ayat 5 ini yang jelas-jelas menyatakan bahwa ada kemungkinan penghapusan nama di kitab kehidupan jika tidak menang? Yang perlu kita pahami bahwa setiap ayat yang bicara tentang penghapusan nama tidak boleh diartikan bahwa memang ada penghapusan nama dengan alasan demikian. Yang pertama, predestinasi, ketetapan Allah yang tidak mungkin gagal. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29-30. Yang dipilihnya dari semula pasti ditentukan. Yang ditentukan dari semula pasti dipanggil. Yang dipanggil pasti dibenarkan. Dan yang dibenarkan pasti dimuliakan atau masuk surga. Jadi dipilih lalu ditentukan, lalu dipanggil, lalu dibenarkan dan dimuliakan adalah rentetan kejadian yang tidak mungkin putus di tengah jalan. Mereka yang dipilih dari semula tidak mungkin tidak dibenarkan. Jika sampai berhenti di tengah jalan, maka ini artinya Allah sendiri telah gagal menjalankan rencananya. Dan ini artinya juga apa yang sudah ditentukannya mulai dari memilih seseorang sampai dimuliakan menjadi batal karena berhenti di tengah jalan. Mungkinkah hal ini terjadi? Tidak mungkin. Lihat ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 27-29. Jika Allah sendiri yang mengatakan bahwa domba-dombanya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, masakan Anda lebih mempercayai ajaran manusia bahwa keselamatan bisa hilang karena murtad?
Sekarang kita belajar sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah. Saudara-saudara, dalam kitab suci terkadang Allah menyesuaikan dirinya sendiri dengan pikiran manusia yang terbatas. Contoh, mengapa Anda menyesal? Anda menyesal karena kenyataan yang Anda terima saat ini tidak seperti yang Anda harapkan, bukan? Ini karena Anda, termasuk semua manusia, tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika hal ini terjadi pada manusia, itu wajar, karena manusia itu terbatas. Makanya menyesal tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Mengapa? Karena Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah sebabnya tidak akan ada penyesalan terhadap setiap keputusannya. Sekarang, jika Allah tidak mungkin menyesal, lalu bagaimana dengan ayat ini? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat yang ke-10. Ayat ini mengatakan Allah menyesal. Apakah ini artinya Allah tidak maha tahu atau tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Sebelum saya menjawabnya, sekarang kita lihat ayat berikut ini. Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Ayat yang satu mengatakan Allah menyesal, tapi ayat lain menyatakan Allah tidak mungkin menyesal karena menyesal hanya bisa terjadi pada manusia. Gini saudara, Allah kita itu terkadang menggunakan bahasa antropomorfis. Jadi Allah itu digambarkan seolah-olah seperti manusia yang bisa menyesal. Intinya adalah ayat-ayat kitab suci ini seringkali bicara dari sudut pandang manusia. Dan dari sudut pandang manusia, Allah bisa menyesal. Tetapi dari sudut pandang Allah, Allah tidak mungkin menyesal. Nah, demikian juga dengan istilah penghapusan nama. Ini dipakai untuk menyesuaikan dengan pengertian manusia. Jadi, kita tidak boleh mengartikan bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah dari semula, orang yang dipilih sampai dimuliakan, bisa terjadi perubahan di tengah jalan. Istilah penghapusan nama itu hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan akhirnya menyatakan bahwa orang yang untuk sementara kelihatannya terhitung bersama-sama dengan orang-orang pilihan, sebenarnya tidak termasuk dalam orang-orang yang dipilihnya. Jadi sebenarnya tidak ada penghapusan nama. Istilah yang ada dalam ayat tersebut hanyalah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dari awalnya nama mereka tidak pernah tercatat. Demikianlah penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.